Shalom, kembali kita bertemu lagi di dalam ibadah online. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita mau memuji Tuhan karena Tuhan Yesus Allah yang penuh dengan kuasa. Dialah pencipta langit dan bumi. Kita patut untuk memuji, mempermuliakan nama-Nya. Sungguh dahsyat Engkau Tuhan, sungguh ajaib kuasa-Mu Tuhan Yesus. Dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walaupun semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau
pujian syukur hanya bagimu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan, yang senantiasa selalu ada Tuhan. Bagimu kemuliaan, sorak-sorai, kebesaran untuk Engkau Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Ada sukacita pada pagi hari ini saudara. Haleluya, karena Allah kita Allah yang penuh kuasa. Biarlah kita datang memenuhi baitnya dengan ucapan syukur. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan-Nya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan-Nya. Puji, sembah, puji, sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Puji, sembah, puji, sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Puji, sembah, puji, sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Puji, sembah, puji, sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan-Nya. Puji, sembah, puji, sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Puji, sembah, puji, sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Puji, sembah, puji, sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Puji, sembah, puji, sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Puji, sembah, puji, sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Puji, sembah, puji, sembah Yesus Tuhan dan Rajaku.
memuji dan menyembah di hadapan anak semesta. Sorak-sorai sukacita, kita bergema bagai gemuruh anak suci, 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 suci Tuhan, kudus, kudus Tuhan, suci, 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 suci Tuhan, kudus, 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 kudus Tuhan, suci, 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 suci Tuhan. Haleluya, haleluya. Dialah Tuhan kita, Allah yang besar. Dialah yang patut untuk kita selalu senantiasa kita tinggikan. Haleluya Tuhan Yesus. Kami mau memuji-Mu Tuhan lebih lagi Tuhan. Biarlah mulut kami penuh dengan pengagungan kepada-Mu Tuhan Yesus. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu ya Allahku, ku kagum hormat padamu. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku, Yesus kekuatanku. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang
kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kesempatan bagi setiap kami Tuhan untuk memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Biarlah Engkau menerima pujian kami Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami mau sediakan hati dan pikiran kami untuk menerima benih firman-Mu. Biarlah hati kami seperti tanah yang subur Tuhan, untuk kami dapat menangkap dan melakukan kebenaran firman-Mu. Urapilah hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Biarlah Tuhan isi hati-Mu Tuhan melalui hamba-Mu ini Tuhan tersampaikan kepada setiap kami. Bersama-sama Tuhan kami mau menerima sepenuh berkat firman-Mu hanya di dalam satu berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat beribadah online. Berharap semua dalam keadaan baik-baik. Haleluya. Pagi hari ini saya akan menceritakan satu peristiwa pada waktu Yesus ada di atas bumi. Saudara mungkin tahu, namun saudara mungkin tidak menyadari bahwa pada masa Yesus ada di bumi itu ada dua konglomerat yang akan saya ceritakan pada pagi hari ini. Konglomerat yang pertama adalah di dalam Injil Lukas pasal 18 ya, mulai dari ayat 18 dan seterusnya. Saudara, ini cerita tentang seorang anak muda. Anak muda ini rindu berjumpa dengan Yesus untuk mendapatkan keselamatan. Dan ketika sampai kepada Yesus, di situ kemudian dia mengatakan bahwa dia sudah melakukan apa yang hukum Taurat katakan. Ya, sudah kuturuti pada masa mudaku. Ya, dan dia berkata, aku menghormati orang tuaku dan aku tidak berzina, ya, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak mengucapkan saksi dusta, dan menghormati ayah dan ibu. Nah, ini sudah dilakukan oleh anak muda ini. Sebenarnya hebat ya, sebab anak muda zaman sekarang, anak muda milenial, ada anak muda yang begitu tidak hormat terhadap orang tuanya. Bahkan ketika meminta sesuatu tidak diberi, maka dia berani sampai membunuh orang tuanya. Ya, anak-anak zaman sekarang. Tetapi lain dengan anak muda ini, dia menghormati orang tua. Orang tuanya, baik papanya, baik mamanya, ya, dia tidak melakukan perzinahan, dia tidak membunuh, tidak mencuri. Itu ada di dalam hukum Taurat, ya. Dia lakukan semua, saudara. Sebetulnya hebat ya, sebab banyak anak-anak Tuhan yang sulit melakukan hal itu. Ada yang sembunyi-sembunyi berzina, ada yang sembunyi-sembunyi membunuh. Membunuh bukan berarti membunuh sampai berdarah-darah, saudara, sampai menyebabkan orang lawannya meninggal. Tetapi membenci saudaranya itu juga termasuk membunuh. Di dalam kitab Yakobus, ya, membunuh. Tetapi
Anak muda ini sudah melakukan sesuai dengan perintah hukum Taurat. Saudara, dia takut apa yang sudah dilakukan itu tidak mendatangkan keselamatan bagi dia. Makanya dia menghadap kepada Yesus. Ya. Lalu Yesus berkata, ayat kedua-dua katakan demikian. Masih tinggal satu hal yang harus kau lakukan. Dan bagi-bagikan itu yang kau lakukan, jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikan itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Wah, ketika Yesus mendengar, ketika anak muda ini mendengar perkataan Yesus, ia menjadi amat sedih. Sebab ia seorang yang sangat kaya. Nah, ini konglomerat muda, saudara, zamannya Yesus. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian siapa yang dapat diselamatkan? Ya, jadi di sini anak muda ini datang kepada Yesus untuk mencari keselamatan. Jalan keselamatan itu bagaimana? Apakah sudah cukup, sudah benar apa yang dia lakukan sesuai dengan hukum Taurat? Ya. Tetapi ternyata Yesus tahu satu hal, satu perkara. Ya, ternyata anak muda ini menjadikan uang, menjadikan harta segala-galanya. Bahkan dia rela tinggalkan Yesus daripada dia harus menjual hartanya dan membagi-bagikannya kepada orang miskin. Ini tipe jenis orang kaya yang miskin, saudara, karena dia sangat sulit mengeluarkan uang sekalipun dalam jumlah yang kecil, apalagi dalam jumlah yang besar. Suruh jual semua yang dia miliki, lalu dibagi-bagikan. Wah, katanya anak muda ini, no way, ya. Aku lebih baik meninggalkan Yesus daripada aku harus melempar kekayaanku kepada orang-orang miskin. Saudara, ada banyak, tidak semua orang miskin demikian, tidak semua orang kaya demikian. Ada yang murah hati, ada yang sosialnya tinggi, tetapi juga ada, ya, dengan menjadi orang kaya, maka dia menghendaki orang-orang yang ada di sekitarnya itu selalu menyanjung-nyanjung dia. Apa yang dia katakan harus selalu benar. Ya. Saya punya teman yang demikian kelakuannya. Akhirnya saya capek, lelah, harus menyanjung-nyanjung dia. Ya. Harus menerima apapun yang dikatakannya. Capek, saudara. Nah, ini yang Tuhan mau anak muda ini melepaskannya untuk mendapatkan
jalan keselamatan. Jual itu semua kekayaanmu dan bagikan kepada orang miskin. Setelah itu baru datang kepadaku, ikutlah aku. Ikutlah aku, saudara. Jalan keselamatan ditunjukkan oleh Yesus. Tetapi itu sangat berat bagi anak muda kaya ini. Karena hartanya, uangnya menjadi Allahnya, saudara. Dan kita lihat satu konglomerat yang lain di dalam Lukas pasal 19 ya, yang kemudian tentang Sakeus. Siapa Sakeus ini? Sakeus ini kepala pemungut cukai. Ayat pasal 19 mulai ayat 1 ya. Nah, ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sakeus ini orangnya pendek ya, tapi kaya, saudara. Ya. Itu. Nah, kemudian keinginannya, kerinduannya untuk melihat Yesus, berjumpa dengan Yesus, demikian menggebu-gebu, saudara. Namun ada halangan, yaitu halangan orang-orang yang ada di sekitar. Penuh sesak. Sehingga Sakeus yang pendek itu, dia jinjit-jinjit begini, tidak bisa lihat, saudara. Lalu apa yang terjadi? Dia kemudian menyadari bahwa dirinya pendek. Dan dia naik ke atas pohon. Ya, saudara. Yesus tahu. Itu sebabnya usaha Sakeus itu untuk menghampiri Yesus tidak pernah sia-sia. Ya. Manusia sulit untuk menghampiri Yesus. Tetapi Yesuslah yang menghampiri manusia. Itu sebabnya ketika Yesus turun ke dunia, itu adalah satu upaya menjangkau manusia yang berdosa. Karena manusia yang berdosa ini tidak dapat menjangkau Allah, tidak bisa naik. Itu sebabnya Allah mengutus Yesus turun menjumpai manusia, menjangkau manusia. Saudara, demikian juga dengan Sakeus. Usahanya yang demikian susah untuk melihat Yesus. Dia naik memanjat pohon. Tidak mudah ya saudara untuk memanjat pohon. Itu. Dia naik ke sana dan dia melihat Yesus. Tapi Yesus tahu. Itu sebabnya di tengah-tengah kerumunan orang banyak itu, Yesus berjalan dan kemudian melewati pohon di mana Sakeus ada di atasnya. Sakeus, pada saat Yesus sampai di dekat Sakeus, maka Tuhan berhenti dan berkata, "Hai Sakeus, turunlah." Ya, saat berjalan. Jadi memang Yesus khusus menjumpai Sakeus. Ya. Mendekatkan diri kepada Sakeus. Sakeus yang pendek, yang tidak mungkin menerobos kerumunan orang-orang. Nah, Yesus menjangkau ya, apa yang manusia tidak dapat lakukan, dan di situ Sakeus disuruh turun Sakeus, aku hendak menumpang di rumahmu. Biasanya orang kaya itu kalau ditumpangin orang itu, waduh luar biasa
enggannya, ya, ngerepotin, apain segala. Yesus katakan, aku hendak menumpang di rumahmu. Oh Sakius, cepat turun dia. Cepat turun dan kemudian dia bersama dengan Yesus masuk ke dalam rumah. Dan di situ Yesus banyak berkata-kata kepada Sakius, saudara. Dan di situ dalam percakapan Sakius membuka hatinya. Sakius membuka hatinya untuk firman Tuhan, perkataan Yesus. Ya, sehingga dari dia membuka lebar-lebar pintu hatinya untuk firman Allah itu masuk dalam hatinya, terjadilah satu perubahan yang dahsyat, yang luar biasa, saudara. Ya. Apa yang terjadi? Sakius kemudian berdiri dan berkata kepada Tuhan, ya, berdiri dan berkata. Jadi dia sepertinya berjanji, ya, bersumpah, berjanji, ya. Katanya demikian, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Katanya begitu, saudara, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Loh, setengah, ya masih ada setengahnya lagi kan. Gitu. Nah, ini Sakius ini kepala pemungut cukai. Jadi dia kekayaannya itu dari penderitaan orang banyak, orang Yahudi yang dipungut semena-mena. Orang pemungut cukai itu sangat dibenci oleh bangsa Yahudi, sebab dia memungut cukai atas perintah dari kerajaan Romawi, ya. Tentu saja sebagai agennya dia bisa memungut lebih, dan kelebihannya itulah yang masuk di dalam kantongnya, saudara. Nah, ini sangat dibenci oleh orang Yahudi. Kalau dia berkata, Tuhan, setengah dari hartaku aku berikan kepada mereka, orang miskin. Ya masih ada setengah, ya toh. Itu. Ada orang yang berkata demikian. Kalau aku, ya, mendapatkan hadiah itu 5 miliar, maka akan aku bagi-bagikan kepada orang miskin. Jujur aja, yang dibagikan kepada orang miskin itu yang lebih kecil atau lebih besar? Tentu aja lebih kecil. Yang besar dia ambil sendiri. Nah, seperti inilah Sakius, ya. Tetapi bukan berhenti sampai di situ. Ternyata Sakius ini ketika firman Allah menjamah hatinya, kemudian dia berkata berikutnya, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat, saudara. Ya, kalau hartanya itu dari memeras orang dengan pajak, maka kalau orang tersebut dia sudah lakukan perkara ini, maka dia akan kembalikan 4 kali lipat. Jadi bukankah berarti harta pribadinya sendiri juga dia relakan untuk dia berikan kepada orang-orang yang pernah dia peras, saudara. Jadi kepada orang miskin dia berikan separuh dari hartanya, dan kepada orang yang sudah ditindas
dengan pajak itu dia kembalikan 4 kali lipat. Saudara, berbeda dengan anak muda yang kaya tadi. Ketika disentuh kekayaannya, dia lari dari hadapan Tuhan. Sekalipun dia sudah melakukan hukum Taurat, melakukan ini dan itu, ya, tetapi ketika disentuh hartanya, dia tinggalkan Yesus. Ya, dia sudah tidak peduli lagi tentang keselamatan. Tetapi berbeda dengan Sakeus. Dalam pertemuan dengan Yesus, ketika Yesus menjumpai Sakeus, ketika Yesus berbicara dengan Sakeus, maka Sakeus yang membuka hatinya. Dari awal dia sudah rindu berjumpa dengan Yesus. Dan ketika Yesus mau datang ke rumahnya, sesuatu yang luar biasa, ya. Sebab orang-orang sekitarnya, para murid mengatakan, kenapa pergi ke rumah Sakeus, makan di rumah Sakeus? Ini orang berdosa. Tapi Yesus datang ke dunia memang mencari, ya, orang berdosa, orang sakit, supaya disembuhkan, orang berdosa diselamatkan. Dan ketika selesai perkataan dari Sakeus ini, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara, orang pergi gereja rajin sekali, ya, rajin sekali, tetapi tidak mau mengeluarkan persembahan. Saudara, berbeda kan dengan Sakeus ini? Tiap minggu mendengar firman Tuhan, tetapi tidak mau membuka hatinya. Dan inilah yang terjadi. Ketika selesai berkata demikian, kemudian kata Yesus, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, kepada rumah Sakeus yang dikatakan orang berdosa oleh banyak orang penindas, pemeras. Ya, tetapi hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Saudara, orang berdosa, dia bisa bertobat dan lahir baru. Haleluya. Dan ketika semua itu diucapkan, Yesus memberkati. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kemudian keluarlah kata berkat dari Tuhan. Saudara tahu apa berkat itu? Berkat itu adalah restu. Restu. Berkat itu bukan barang, saudara. Engkau diberkati Tuhan karena engkau punya mobil, punya rumah, punya perusahaan, ya, punya segalanya. Bukan. Berkat itu adalah restu. Restu dari Tuhan. Restu, apapun yang engkau kerjakan, Tuhan merestui. Di dalam rumah tanggamu, anak-anakmu direstui oleh Tuhan. Ya, saudara, kehidupanmu direstui oleh Tuhan. Kesehatanmu direstui oleh Tuhan. Tapi ya nanti kalau sudah waktunya pulang dipanggil Tuhan, ya orang yang direstui hidupnya bukan berarti hidup dengan daging ini selama-lamanya. Satu kali dia harus pulang. Tetapi ketika dia ada di dalam dunia ini,
direstui oleh Tuhan. Loh itu loh namanya berkat, saudara. Kan sama aja Sakeus ini menerima restu Tuhan, sama aja dengan hidup direstui, lebih kaya daripada kekayaan daripada anak muda yang kaya raya konglomerat tadi. Ya, di dalam dia memegang uangnya, pasti ada setiap orang yang menjadikan uang itu adalah Allahnya, maka pastilah di situ ada perbuatan-perbuatan dosa, saudara. Ya. Dan upah dosa itu apa? Apalagi ini hidup yang tidak diberkati oleh Tuhan. Oh, anak muda itu lari kok dari Tuhan. Segala perkara bisa terjadi. Ya, dalam sekejap kekayaannya pun bisa hilang. Keselamatan fisiknya juga bisa hilang. Karena tidak ada perlindungan dari Tuhan, tidak ada restu dari Tuhan. Nah, kalau sudah keselamatan fisiknya hilang, jasmaninya, lalu dia juga tidak punya keselamatan untuk hidup kekal. Nah, inilah saudara bedanya antara dua konglomerat ini. Satu anak muda yang sudah menjalankan hukum Taurat, perintah-perintah Tuhan, ya, tetapi satu adalah orang berdosa. Tetapi mereka berbeda 180 derajat satu dengan yang satunya. Bukankah di dalam hidup ini, kalau kita mau baca di dalam Matius pasal 7, saudara, nah itu dikatakan demikian. Jalan yang benar, mulai dari ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, saudara. Lalu yang ke-13, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ya. Jadi untuk manusia hidup punya tujuan hidup, pasti ada tujuan hidup. Nah, untuk mencapai tujuan itu ada jalannya. Jalan ini ada dua, jalan satu yang lebar, jalan satu yang sempit. Yang sempit susah sekali, yang lebar kita bisa lenggang-lenggang kangkung ya, dengan membawa harta kita sebanyak-banyaknya kita bisa melewati jalan itu. Tapi jalan sempit tidak bisa, saudara. Ya. Itu sebabnya ketika itu Yesus mengatakan kepada anak muda yang kaya itu demikian. Sangat sukar orang kaya masuk kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum. Apa artinya ini? Di Yerusalem ada dua pintu gerbang. Satu pintu gerbang besar ya, satu pintu gerbang kecil. Ya. Kalau pintu gerbang yang besar ditutup, maka orang harus melewati pintu gerbang yang kecil. Unta bisa masuk situ, bisa saja unta masuk melewati gerbang yang kecil itu. Tetapi kalau onta ini kan binatang tumpangan transportasi. Kalau di situ ada banyak barang, ada banyak barang-barang yang dibebankan pada tubuh onta itu, maka onta itu menjadi besar dan sulit masuk melalui pintu gerbang yang kecil itu. Ya,
Itu dikatakan lubang jarum, pintu gerbang lubang jarum. Nah, harus melepaskan semua bebannya, melepaskan semua barang bawaannya. Barulah onta itu dapat masuk lewat gerbang yang kecil. Nah, dikatakan oleh Yesus lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum. Itu perkataan Yesus itu diambil dari peristiwa itu. Ya, orang sulit kalau orang itu seperti onta yang membawa beban banyak, barang-barang banyak, kekayaannya banyak, dia tidak sadar bahwa itu semua harus ditanggalkan untuk dia masuk di dalam pintu gerbang kecil, pintu gerbang lubang jarum. Tidak membawa apa-apa kalau kita mati, ya. Sekaya apapun kita tinggalkan, saudara. Nah, itulah sebabnya pada pagi hari ini, saudara, kita belajar, ya, tidak saja taat kepada firman Tuhan, tetapi kita juga melakukannya. Ya. Jangan satu sisi kita lakukan, sisi yang lainnya kita abaikan. Satu tangan kita sodorkan ke depan, tapi satu tangan kita sembunyikan di belakang. Mari kita menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Sakeus dan seisi rumah tangganya diberkati oleh Tuhan. Maka saudara dan saya pun diberkati oleh Tuhan, direstui segala jalan kita, kehidupan kita, ya, bahkan apa yang menjadi milik kita semua direstui oleh Tuhan, saudara, ya. Asalkan tidak ada satu yang kita sembunyikan, sebab mata Tuhan menilik sampai ke dasar hati kita, dan tidak ada satupun yang tersembunyi di pemandangan mata Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa sekaligus doa berkat. Saya akan naikkan. Bapa yang ada di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini Tuhan, sungguh dahsyat Tuhan, Engkau menunjuk kepada kami jalan yang harus kami lewati. Ada jalan yang lebar dan ada jalan yang sempit. Tuhan, untuk masuk ke dalam jalan yang sempit, penuh dengan perjuangan, penuh dengan Tuhan kerelaan, penuh dengan Tuhan keikhlasan, ya Tuhan. Haleluya. Untuk itu Tuhan, biar kami dengan pertolongan firman Tuhan dan Roh Kudus, kami akan dapat melaluinya sampai tiba di negeri yang Tuhan janjikan, yaitu Yerusalem baru. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Juga Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara Indonesia. Tuhan memberkati Bapak Jokowi, para menteri, sampai ke jajaran yang terbawah, RT dan RW. Dan Tuhan juga menolong virus yang melanda di Indonesia saat ini. Tuhan, biarlah dengan hembusan kuasa Allah akan disingkirkan dari bumi ini, seperti bangsa Mesir Tuhan ketika mendapat tulah. Oh Tuhan, begitu dahsyatnya, namun Engkaulah satu-satunya yang dapat Tuhan menyirnahkan semua virus yang ada ini.
dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kiranya berkat Tuhan melimpah atas kami semua, yaitu kasih karunia, kemurahan, cinta dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menyertai sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.